386 meminta aku menggunakan pikiran menghubungi kamu. Amandamu melihat penampilan Ricky Mo yang serius, seperti menebak sesuatu. Dia tidak berbicara, hanya mendongakkan kepala melirik Lucy Sen. Dari tubuh Ricky Mo keluar aura yang menekan, Lucy Sen memberanikan diri berkata, biar Amandamu dan Joanna Mo saling mengenal, Amandamu adalah ibu kandung Joanna Mo. Masalah ini barusan Lucy Sen sudah berbicara dengan Amandamu, jadi Amandamu sama sekali tidak terkejut. Dia hanya mengalihkan pandangannya pada Ricky Mo. Ricky Mo kebetulan membalikkan kepala melihat dia, pandangan mereka berdua bertemu di udara, bertatapan selama beberapa detik, dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ricky Mo berdeham dingin, seperti mau tertawa tapi tidak, bertanya, ada lagi. Lucy Sen hanya bisa mengulangi kata-kata yang diucapkan pada Amandamu tadi, kalian adalah suami istri. Selesai dia berbicara, dengan berhati-hati mengangkat matanya melihat ekspresi Ricky Mo. Ricky Mo masih seperti biasanya, tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya, diam tanpa berkata-kata, membuat orang tidak bisa menebak. Hati Lucy Sen tidak tenang, perlahan menarik ujung baju Amandamu. Ucapan Amandamu, Ricky Mo mendengarkan. Anggap saja mereka berdua kehilangan ingatan, tapi Ricky Mo masih mengutus Donnie untuk memeriksa data Amandamu. Tidak hanya itu, masih langsung pindah ke seberang rumah Amandamu. Apa artinya ini? Artinya, meskipun mereka berdua kehilangan ingatan, bagi Ricky Mo, Amandamu adalah seseorang yang spesial. Di antara beberapa orang, mungkin sudah ditakdirkan, anggap saja di tengah-tengah mereka menghilang, saling melupakan, tapi masih bisa saling menarik. Lucy Sen merasa, seharusnya kebenarannya seperti ini. Amandamu menerima tatapan minta tolong Lucy Sen, menggerak-gerakan bibirnya, dengan raut wajah yang serius berkata, hal ini meskipun terdengarnya sedikit tidak masuk akal, tapi aku percaya Lucy Sen tidak berbohong. Saat dia berbicara, pandangan Ricky Mo tidak ada perubahan, tapi dia juga sedikit memiringkan kepala melihat dia, sangat jelas sedang mendengarkan dia berbicara. Asal apa yang dikatakan didengarkan itu sudah cukup. Tertegun sejenak, Amandamu melirik Joanna Mo. Joanna Mo sedang fokus melihat film kartun, sama sekali tidak terpengaruh oleh orang dewasa di sekitarnya, menonton sambil tertawa. Raut wajah Amandamu menjadi lebih lembut, suaranya juga menjadi lembut, melanjutkan berbicara, boleh melakukan tes DNA padaku dan Joanna Mo, ini adalah cara yang paling efektif. Begitu ucapannya terlontar, pandangan semua orang tertuju pada Ricky Mo. Ricky Mo duduk di sana, tidak terlihat apa yang sedang dia pikirkan. Tangan yang Amandamu letakkan di atas kakinya dikepalkan. Hal yang Lucy Sen katakan, bahkan dirinya sendiri juga merasa agak aneh, terlebih lagi Ricky Mo. Ricky Mo adalah direktur perusahaan Mo, dia juga memiliki tunangan, hal ini dikatakan keluar seharusnya lebih sulit dipercaya. Tiba-tiba, Amandamu teringat sesuatu, bertanya pada Ricky Mo, kamu juga kehilangan ingatan. Dari sejak Lucy Sen memberitahu dia hal-hal ini, pusat perhatiannya terus tertuju pada Joanna Mo. Karena dia sangat menyukai Joanna Mo, jadi dia sangat memperhatikan kemungkinan bahwa Joanna Mo adalah anak perempuannya. Mengenai dia dan Ricky Mo suami istri, dia tidak terpikir. Terlebih lagi bagi dia, Ricky Mo hanya seorang asing yang baru dikenal. Awalnya mengira Ricky Mo tidak akan mempedulikan dia, tapi tidak disangka pada saat ini dia mengeluarkan suara berkata, semuanya adalah orang pintar. Aku percaya kalian seharusnya tahu, hal apa yang bisa dikatakan keluar, hal apa yang tidak bisa dikatakan keluar. Amandamu terpaku sejenak, dia mengerti, aku tahu. Ricky Mo adalah direktur perusahaan Mo, semua tentangnya ada hubungannya dengan rahasia perusahaan Mo. Kalau orang luar tahu 3 tahun yang lalu Ricky Mo kehilangan ingatan, mungkin akan berdampak pada saham perusahaan Mo. Wajah Ricky Mo terlihat sangat puas, hal ini, aku akan mengutus orang mengurus, setelah ada hasil, aku akan menyuruh orang menghubungi nonamu. Selesai dia berbicara, membalikkan kepala melihat ke arah Amandamu. Amandamu terpaku sejenak, tidak menyangka dia bisa secepat ini setuju, segera menganggukkan kepala berkata, baik. Ricky Mo melihat ini, mengerutkan alis, masih menatap dia. Amandamu sedikit kebingungan. Ricky Mo mengerutkan alis, nada suaranya sedikit tidak sabar, nonamu tidak meninggalkan nomor telepon, ingin aku menggunakan pikiran menghubungimu. Amandamu sedikit terkejut mengeluarkan ponsel, bertukar nomor telepon dengan Donnie. Sebenarnya saat sebelumnya Donnie memeriksa data Amandamu, dia sudah tahu nomor telepon Amandamu.
Doni merasa Rikimo meminta Amandamu meninggalkan nomor telepon, sedikit aneh. Tiba-tiba, Rikimo saat ini menambahkan satu kalimat, kalau nonamu bukan ibu kandung Joanna Mo, kalian akan bagaimana? Energi dan waktuku sangat terbatas, bukan sembarang orang bisa menghabiskan waktuku. Lucy Sen mendengar ini, mengulurkan tangan memegang kepalanya sendiri, sekata demi sekata dikatakan dengan pelan, kalau aku berbohong, aku akan bawa kepalaku bertemu dengan kalian. Lucy Sen berkata dengan begini tegas, Rikimo hanya melihat dia dengan datar. Dia membalikkan kepala melihat ke arah Amandamu, berkata dengan tidak terburu-buru, bagaimana dengan nonamu? Amandamu kebingungan, apa yang perlu dia pertanggungjawabkan? Hal ini sepertinya memang tentang dia dan Rikimo. Amandamu marah tapi tertawa, kalau Joanna Mo adalah anak perempuanku, Tuan Mo berencana akan bagaimana? Rikimo tertawa, meskipun anak perempuanmu, juga tidak akan ada perubahan apa-apa. Maksud ucapannya sangat jelas, anggap saja Amandamu adalah ibu kandung Joanna Mo, dia juga tidak mungkin memberikan Joanna Mo kepadanya. Di lubuk hati Amandamu tegang, tapi juga tahu sekarang bukan saatnya untuk perhitungan. Dia menoleh melihat Joanna Mo sekilas, hatinya menjadi lembut. Makanan ini selain Joanna Mo dan Rikimo ayah dan anak makan dengan kenyang, 3 orang lainnya tidak makan dengan nyaman. Yang terutama karena mereka memiliki pemikirannya masing-masing. Serombongan orang keluar dari Jade Imperial. Lucy Sen melihat ke arah Amandamu, aku antar kamu pulang. Aku juga bukan anak kecil, aku bisa naik taksi pulang sendiri. Selesai Amandamu berbicara, pandangannya tanpa sadar beralih ke Rikimo. Pandangannya berhenti di wajah Rikimo selama beberapa detik, lalu pandangannya beralih pada Joanna Mo. Joanna Mo dengan kedua tangan berpegangan pada pintu mobil naik ke mobil, kaki yang kecil berusaha naik, tapi tidak bisa. Rikimo berada di belakang Joanna Mo, sepertinya juga tidak ada niat mengulurkan tangan memegang dia. Joanna Mo kelihatannya sedikit kesal, membalikkan kepala melihat dia, dengan suara keras berkata, ayah. Yang lalu bagaimana bisa naik? Rikimo tidak hanya tidak menggendong dia, malah menyilangkan kedua tangannya, seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Joanna Mo menggosok-gosok hidungnya, membalikkan badan tidak bersedia berusaha naik ke mobil lagi. Saat ini, Rikimo berkata, nanti malam ada hadiah es krim. Joanna Mo yang sedari tadi berusaha naik ke mobil, tiba-tiba berbalik masuk, dengan cepat duduk manis di atas kursi, dengan mata yang terbuka lebar menatap Rikimo, makan es krim. Lucy Sen yang ada di samping juga melihat interaksi Rikimo, ayah dan anak itu, tidak tahan berdehem, berkata, licik sekali, seperti kamu ya. Tidak tahu, mungkin juga seperti Tuan Mo. Amandamu mengalihkan pandangannya, membalikkan kepala melihat Lucy Sen, aku merasa Tuan Mo kelihatannya sangat pintar. 387 orang yang paling rumit. Lucy Sen menyentuh pergelangan tangannya sendiri, benar-benar tidak terbiasa terhadap panggilan kalian satu sama lain, yang satu nonamu, satunya lagi Tuan Mo. Dia menggelengkan kepala, bahkan sinetron saja tidak berani memainkan peran seperti ini. Amandamu tidak lagi tersenyum, berkata, memangnya kenapa? Aku dan Tuan Mo sekarang memang tidak ada bedanya dengan orang asing. Lucy Sen teringat Amandamu barusan mengatakan Rikimo sangat pintar. Mana Rikimo pintar? Pintar sampai sudah tidak seperti orang lagi. Lucy Sen tidak ingin membicarakan Rikimo dengannya lagi. Mengalihkan topik, aku punya beberapa foto dulu. Nanti aku tunjukkan ke kamu, nanti coba lihat apa kamu bisa mengingat kejadian yang dulu. Baik, Amandamu menganggukkan kepala, terima kasih. Terima kasih apa? Kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Lucy Sen menggoyang-goyangkan kunci mobil yang ada di tangannya, sungguh tidak membiarkan aku mengantarmu. Amandamu menggelengkan kepala, tidak perlu, cepat pergi sana. Amandamu tidak membiarkan dia mengantar dirinya pulang, Lucy Sen akhirnya pulang terlebih dahulu. Sampai mobil Lucy Sen pergi, Amandamu baru naik taksi. Awalnya dia ingin langsung pergi, tapi di tengah jalan macet, supir mengemudikan lewat jalan yang lain, di perjalanan akan melewati klinik psikologi Kenzo Lee. Amandamu langsung turun di depan klinik psikologi. Begitu dia masuk, karyawan resepsionis dengan wajah penuh senyum bertanya, halo Nona, apakah sudah membuat janji? Belum, aku datang mencari orang. Selesai Amandamu berbicara, pandangannya melihat ke dalam. Ini pertama kalinya dia datang ke klinik psikologi Kenzo Lee, desain interiornya sangat elegan, dengan desain rumah sama, kelihatannya masih sangat baru.
Karyawan resepsionis terpaku sejenak, dengan cepat dan sopan berkata, Anda mencari siapa? Amandamu mengeluarkan suara berkata, Kenzo Lee. Pandangan mata karyawan resepsionis sedikit berubah. Pandangannya menyapu Amandamu, kamu mencari Dr. Lee. Permisi tanya, nama Anda siapa? Meskipun nada suaranya sangat sopan, tapi dari nada suaranya terdengar seperti sedang menginterogasi. Amandamu dulu pernah mendengar Kenzo Lee mengungkit, dia mengatakan kliniknya sangat kecil, kalau Amandamu sedang tidak sibuk boleh mencari dia. Sekarang kelihatannya, Kenzo Lee sedang sibuk, yang mencari dia harus membuat janji. Kalau dia sedang sibuk, ya sudah, lagi pula juga tidak ada urusan yang sangat mendesak. Dia hanya kebetulan lewat untuk melihat-lihat, kebetulan Kenzo Lee sedang sibuk, dia juga tidak tinggal lebih lama. Karyawan resepsionis mendengar ini, juga tidak berkata-kata lagi. Saat ini, dari dalam terdengar suara langkah kaki, diikuti dengan suara orang yang sedang berbicara. Amandamu membalikkan kepala, melihat Kenzo Lee dan dua orang lainnya keluar. Di sampingnya seorang wanita parubaya, di samping wanita parubaya itu ada seorang anak laki-laki berusia belasan tahun. Kira-kira orang tua yang sedang membawa anaknya ke klinik psikologi. Begitu Kenzo Lee mengangkat mata, dia melihat Amandamu, sangat jelas terlihat dia terpaku. Dengan orang tua itu berkata beberapa kalimat, lalu memerintahkan asistennya untuk mengantar mereka keluar, setelah itu dengan langkah kaki yang besar berjalan menuju Amandamu. Kenzo Lee berjalan sampai ke hadapannya, dengan penuh perhatian bertanya, kenapa tiba-tiba datang mencari aku? Apa yang terjadi? Karyawan resepsionis melihat raut wajah Kenzo Lee penuh perhatian seperti ini, tertegun. Dr. Lee yang muda, bukan lajang. Tidak menunggu Amandamu berbicara, Kenzo Lee mengulurkan tangan melingkarkan di bahu Amandamu, kita masuk ke dalam. Amandamu tidak terbiasa dia seperti ini, begitu masuk ke ruangannya, dia menyingkir, menurunkan tangannya. Kenzo Lee juga tidak mempedulikan, menuangkan air hangat untuknya. Terima kasih, Amandamu menerima air tersebut, aku sebenarnya, hanya kebetulan lewat, datang kemari untuk lihat-lihat saja. Kenzo Lee bertanya, pergi kemana? Makan dengan teman. Kalimat ini setengah benar, setengah palsu. Amandamu sekarang tidak memiliki teman, Kenzo Lee langsung menebak dengan Nona Sen. Amandamu menganggukkan kepala, iya. Dia mengulurkan tangan memegang gelas, jari tangannya terus berputar di atas gelas itu, terlihat jelas seperti akan mengatakan sesuatu tapi berhenti. Kenzo Lee dengan raut wajah yang tidak berubah melihat dia, Amandamu di hadapan orang yang dia percaya, tidak bisa berkata bohong, juga tidak terlalu bisa menutupi suasana hatinya. Kenzo Lee duduk di hadapannya, dengan nada suara yang ringan bertanya, hanya makan saja. Tidak pergi berbelanja ke mall. Kali ini tidak lagi bertemu dengan paparazzi. Yang lalu Amandamu dan Lucy Sen pergi berbelanja di mall bertemu dengan paparazzi, Amandamu memberitahu dia. Amandamu perlahan membuka mulut berkata, Kenzo Lee, kamu, apakah dulu kenal dengan tuanmu? Kenzo Lee tertegun, bertanya, siapa yang mengatakan padamu? Dia langsung bertanya seperti ini, Amandamu tidak tahu lagi harus berkata apa. Dia terlihat sangat terus terang. Amandamu merasa keraguannya terhadap dia, hanya kecurigaan biasa. Kenzo Lee melihat dia tidak berbicara, dengan sangat serius berkata, Nona Sen yang memberitahukannya padamu, benarkan? Amandamu menggerak-gerakkan bibir, dia memang mengatakan beberapa hal denganku. Kenzo Lee sejak awal sudah menduga, juga tidak menanyakan hal apa, hanya bertanya, kamu percaya dengannya? Aku merasa dia tidak sedang membohongi aku. Amandamu percaya dengan Lucy Sen. Ya sudah kalau begitu. Kenzo Lee tertawa, karena kamu merasa bisa dipercaya. Kalau begitu Nona Sen seorang yang bisa dipercaya. Ucapan Kenzo Lee, membuat Amandamu makin bingung. Dia merasa, hubungan antara dia dan Kenzo Lee, bagaimanapun juga tidak seperti tunangan, kebalikannya lebih seperti teman. Tinggal bersama juga lebih seperti teman kos, dalam keseharian juga tidak ada kemesraan sedikitpun. Amandamu ragu, menanyakan pertanyaan yang menjadi keraguannya, kita benar-benar pasangan tunangankah? Kenzo Lee mendengar ini, raut wajahnya menjadi sangat datar, nada suaranya seperti dibuat-buat, kamu merasa kami mirip seperti tunangankah? Amandamu menggelengkan kepala, tidak mirip. Kenzo Lee mendengar ini, tiba-tiba tertawa. Setelah itu, dia bangkit berdiri, bertanya pada Amandamu, sebentar lagi pulang bersama, atau pulang sekarang? Kalau pulang sekarang, aku bisa bantu kamu panggil taksi.
Dia dengan begitu mudah mengalihkan topik, Amandamu tentu saja mengerti. Dia merasa pertanyaannya barusan, ada maksud di dalamnya. Kenzo Lee adalah orang pertama yang dia lihat setelah dia sadar. Bagi dia sekarang, Kenzo Lee seharusnya adalah orang yang paling dekat dengannya. Tapi, dia sekarang malah merasa, Kenzo Lee adalah orang yang paling rumit. Kenzo Lee menepuk-nepuk bahunya, nada suaranya menenangkan, jangan terlalu banyak berpikir, mengalir saja. Amandamu juga tidak banyak bicara, hanya mengangguk-anggukan kepala berkata, aku tunggu sampai nanti malam pulang denganmu. Lagi pula kalau dia pulang terlalu awal juga tidak ada yang perlu dilakukan. Kenzo Lee menelepon memesankan makan siang untuknya, mengosongkan ruang istirahat di samping untuknya. Sepanjang siang hingga sore hari, ada orang yang menemui Kenzo Lee untuk berobat. Amandamu hanya bisa mendengar suara-suara kecil, tapi tidak jelas mereka sedang membicarakan apa. Tapi, dia juga tidak terlalu penasaran, bagaimanapun juga itu privasi orang lain. 388 ada atau tidak penting. Sampai malam pukul 6, Kenzo Lee baru selesai bekerja. Dia membereskan barang, sambil bertanya pada Amandamu, hari ini tidak perlu pulang memasak, mau makan apa? Apapun boleh. Amandamu tidak begitu antusias, di dalam hatinya terus teringat akan masalah tes DNA. Kenzo Lee menganggukkan kepala, baik. Saat pergi, asisten Kenzo Lee kembali membicarakan jadwal selama 1 hari dengannya. Amandamu baru tahu, betapa sibuknya Kenzo Lee, pantas saja biasanya dia lembur sampai larut. Mereka berdua sampai di mobil, Amandamu membuka suara bertanya padanya, kamu setiap hari sibuk seperti ini. Hari ini pulang tepat waktu, tidak termasuk sibuk. Kenzo Lee menyalakan mobil, sambil memalingkan kepala berbicara dengannya. Amandamu membalikkan kepala, melihat keluar jendela, melihat sekilas klinik psikologi Kenzo Lee. Bangunan dengan 3 lantai, tenang, sangat kecil, tapi orang yang datang berobat tidak sedikit. Tapi bangunan ini, seharusnya sangat mahal. Kenzo Lee benar-benar kaya. Dia teringat saat siang, di Jade Imperial, wanita yang bernama Siska Mu. Setelah itu karena bertemu dengan Ricky Mo dan mereka, dia juga tidak ada kesempatan kembali menanyakan mengenai Siska Mu pada Lucy Sen. Siska Mu dan Lucy Sen sama-sama artis, pasti di internet bisa ditemukan. Amandamu mengeluarkan ponsel, di browser mengetik nama Siska Mu. Muncul banyak berita dan informasi mengenai Siska Mu. Siska Mu dengan berani mengenakan pakaian yang terbuka. Foto film terbaru Siska Mu beredar. Siska Mu kenapa masih belum keluar dari dunia hiburan? Siska Mu ada harapan masuk ke F4. Ada beberapa media mengunggulkan Siska Mu, tapi sangat jelas mereka adalah tim marketing, karena isi beritanya kurang lebih sama. Tapi komentar netizen kurang lebih sama-sama memaki dia. Meskipun seperti ini, Siska Mu masih bergelut di dunia hiburan dengan baik. Amandamu menemukan Weibo Siska Mu, melihat jumlah pengikutnya, lebih dari 10 juta, setiap postingan komentarnya sampai puluhan ribu, yang menyukai postingannya sampai ratusan ribu. Ini menjelaskan, Siska Mu meskipun seorang yang buruk, tapi popularitasnya masih sangat tinggi. Dia melihat sekilas data diri Siska Mu, latar belakang keluarga ditulis secara sederhana, keluarganya memiliki sebuah perusahaan. Keluarganya memiliki perusahaan apa? Amandamu sama sekali tidak merasakan, dirinya dibesarkan di keluarga dengan latar belakang seperti itu. Tapi melihat kondisinya sekarang, hanya bisa membayangkan situasi dirinya di dalam rumah. Manusia yang tersadar kembali setelah 3 tahun, tidak ada keluarga di sampingnya, hanya ada seorang Kenzo Lee. Poin ini bisa menjelaskan, keberadaan dirinya di keluargamu, ada atau tidak penting. Amandamu menghela nafas, membalikkan kepala melihat Kenzo Lee yang ada di samping, lalu mengetik namanya di browser. Hasil pencarian keluar, Amandamu tertarik begitu melihat postingan dengan judul, kamu pernah melihat dokter psikolog yang paling tampan. Tidak banyak bicara, lihat gambar dulu, sebenarnya tidak ada penyakit, melihat dokter psikolog yang begini tampan, aku hampir kena penyakit cinta. Beberapa foto di bawahnya, tidak terlalu jelas, tapi dari alis matanya terlihat jelas bahwa itu Kenzo Lee. Amandamu masih melihat postingan itu sampai habis, lalu melihat di bawah masih ada postingan yang lain. Postingan lain di bawahnya semua memuji Kenzo Lee. Cepat berikan alamat padaku, aku mau pergi periksa.
Tahun depan mau ujian nasional, beban mental sangat besar, minta alamat. Aku juga mau. Dokter psikolog ini, tidak hanya tampan, dia juga seorang profesor psikolog. Dengar-dengar masih lajang. Amandamu melihat komentar ini, kembali ke postingan utama, ternyata melihat pembuat postingan menambahkan beberapa informasi. Profesor lulusan luar negeri sekolah ternama, di dalam negeri juga memiliki popularitas yang sangat besar, parasnya sangat tampan dan sangat berbakat. Amandamu terkejut, membalikan kepala melihat Kenzo Lee. Saat ini, Kenzo Lee kebetulan memberhentikan mobil. Sudah sampai. Dia membalikan kepala, melihat Amandamu yang tertegun karena terkejut melihat dia. Kenzo Lee melihat dia sekilas, ada apa? Selesai dia berbicara, pandangannya jatuh pada ponsel Amandamu, sudut bibirnya terangkat, tersenyum, ekspresinya terlihat sedikit tidak berdaya. Aku dulu masih berkata pada asisten, akhir-akhir ini di klinik kenapa kedatangan begitu banyak anak-anak, ternyata seperti ini. Amandamu menunjukkan ponsel ke hadapannya, mereka memuji kamu. Kenzo Lee tersenyum ringan, tidak lagi berbicara. Mereka berdua bersama turun mobil, baru melangkahkan kaki masuk ke restoran, lalu ada sebuah mobil berwarna hitam yang mengemudi ke arah mereka. Mobil hitam itu berhenti di samping mobil Kenzo Lee. Kaca mobil perlahan diturunkan, tampak wajah Siskamu. Setelah Peter Si meninggal, 3 tahun ini, setengah tahun pertama dia tidak ingin hidup, tidak terhitung berapa banyak kali dia ingin mati menemani Peter Si. Yang membuat dia terus bertahan hidup, adalah keinginan membalaskan dendam untuk Peter Si. Dia mengira Amandamu sudah mati. Tapi siapa yang tahu, keberuntungan Amandamu sangat besar, dia belum mati. Selama 3 tahun ini, dia merencanakan ingin membalas dendam pada Ricky Mo, tapi bahkan kesempatan untuk mendekati Ricky Mo saja tidak ada. Karena Amandamu masih hidup, dia terpaksa turun tangan terlebih dahulu pada Amandamu. Siskamu berpikir seperti ini, di wajahnya tampak senyuman jahat. Beberapa tahun ini dia berusaha keras bermain film, kondisi tubuhnya semakin buruk, kulitnya tentu tidak baik sampai kemana. Setiap hari harus memakai riasan yang sangat tebal, baru bisa menutupi wajahnya yang pucat. Riasan yang terlalu tebal, saat tersenyum tampak sedikit aneh. Siskamu mendongakkan kepala melihat kamera yang berada tidak jauh, menemukan di sana ada satu titik yang tidak bisa terekam. Tapi dia masih sangat berhati-hati, mengenakan topi dan jaket besar untuk menutupi dirinya, membawa tang dan pisau turun dari mobil, berjalan menuju mobil Kenzo Lee. Di dalam restoran, Amandamu baru memesan makanan, lalu menerima foto yang Lucy Sen kirimkan padanya. Yang Lucy Sen kirimkan padanya, adalah foto mereka berdua dulu. Dia di dalam foto itu, terlihat lebih muda dari sekarang, ekspresi wajahnya juga lebih baik dari sekarang. Sedang melihat apa? Kenzo Lee menaikkan mata melihat. Amandamu menyodorkan ponsel ke hadapannya, Lucy Sen mengirimkan foto padaku. Kenzo Lee melihat beberapa saat, melihat foto lainnya, melihat foto saat dulu Amandamu berdandan jelek, tatapan matanya berubah, berkata, kelihatannya kehidupan kamu dulu sangat menarik. Apa maksudnya? Amandamu mengambil ponsel melihat foto tersebut, terkejut. Jangan katakan itu adalah Amandamu sendiri, dia sebagai orang yang melihat, juga penasaran dengan kehidupannya dulu. Memiliki seorang kakak perempuan yang membenci dirinya, kakak dari ayah yang sama dan ibu yang berbeda, keluarganya juga tidak mempedulikan dia, dia masih sengaja berdandan menjadi jelek, direktur perusahaan Mo adalah ayah dari anaknya. Hal-hal ini benar-benar terjadi padanya. Amandamu melihat foto itu, menganggukkan kepala setuju, berkata, benar, sedikit menarik. 389 mau lompat, lompat bersama. Amandamu kembali membolak-balik foto-foto itu untuk dilihat. Tiba-tiba, di dalam benaknya terbesit sesuatu, mendongakkan kepala melihat ke arah Kenzo Lee. Kenzo Lee, kamu seorang dokter psikolog, kamu pasti sangat ahli dalam bidang ini kan? Mengungkit masalah keahlian, raut wajah Kenzo Lee serius, dirinya tampak bersungguh-sungguh. Ada keahlian khusus, tapi, terhadap pasien yang memiliki kelainan mental, kebanyakan, kita hanya bisa memandu saja, hanya bisa memberikan bantuan, terakhir tetap harus bergantung pada kondisi pasien sendiri. Kenzo Lee memanggil pelayan meminta menuangkan air hangat untuk dirinya, baru melanjutkan bicara, kamu kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Amandamu berpikir, lalu berkata, sebelumnya bukankah aku pergi periksa ke rumah sakit? Dokter berkata, pemulihan kondisi tubuhku sangat baik, tapi sekarang aku tidak bisa mengingat sama sekali. Kamu dokter psikolog, apakah kamu memiliki cara
Kenzo Lee mendengar ini, berpikir keras. Amandamu menanti sambil melihat dia. Kalau Kenzo Lee bisa membantu dia, membuat dia mengingat kembali kejadian yang dulu, bukankah itu sangat baik? Lewat beberapa saat, Kenzo Lee memberikan jawaban yang sangat konservatif. Kepala kamu terluka sampai kehilangan ingatan, hubungan dengan kesehatan mental tidak besar, bisa dicoba, tapi belum tentu ada hasilnya. Dari dalam mata Amandamu terpancar kegembiraan, baik. Meskipun harapannya sangat kecil, dia juga ingin mencoba. Makanlah. Kenzo Lee tersenyum, mengambilkan lauk untuknya. Mereka berdua selesai makan dan keluar dari restoran, di luar turun hujan. Seluruh kota J dipenuhi dengan hujan. Masuk musim gugur, hujan menjadi sesuatu yang biasa. Hujan tidak lebat, tapi membuat orang merasa tertekan. Amandamu dan Kenzo Lee mereka berdua kembali ke mobil, rambutnya hanya kebasahan sedikit. Kenzo Lee melajukan mobil, sebentar-sebentar berbicara dengan Amandamu. Di tengah hujan, mobil dikemudikan dengan pelan. Saat mobil berbelok, Kenzo Lee menginjak pedal rem, tapi kecepatan mobil tidak berkurang, malah semakin cepat. Tidak peduli bagaimana Kenzo Lee menginjak pedal rem tidak berfungsi, mobil tidak berhenti. Raut wajah Kenzo Lee berubah, menekan bel sambil berteriak kencang, pedal rem tidak berfungsi, lompat dari mobil. Amandamu juga menyadari rem tidak berfungsi, mobil sudah tidak bisa dikendalikan, mobil lain juga menyadari keanehan mobil ini, segera menghindar. Amandamu memegang sabuk pengaman, kalau mau lompat, lompat bersama. Kenzo Lee mendengar ucapannya, wajahnya tidak ada sedikit pun rasa terharu, malah dengan penuh kemarahan berteriak, lompat. Nyawamu aku yang menyelamatkan, tidak boleh ada insiden sedikit pun. Situasi sangat menegangkan, Amandamu juga tidak ada waktu untuk berdebat lebih dalam dengannya, dengan menggertakkan gigi membuka pintu mobil, melihat waktu yang tepat melompat keluar. Saat dia melompat dari mobil dia menggunakan sedikit teknik, meskipun tubuhnya terluka, tapi lukanya tidak parah. Amandamu dengan cepat berdiri, saat matanya melihat ke atas, dia melihat mobil Kenzo Lee menabrak pagar di pinggir jalan. Dia berjalan ke arah Kenzo Lee. Amandamu berada di samping kaca mobil memanggil namanya, Kenzo Lee, bagaimana keadaanmu? Kepala Kenzo Lee penuh dengan darah segar, duduk di kursi pengemudi, kesadarannya hampir hilang, seperti setiap saat bisa pingsan. Tapi dia masih melihat ke arah Amandamu, kemudian pingsan. Amandamu dengan kebingungan mengeluarkan ponsel memanggil mobil ambulans, di samping ada orang yang baik hati berkata, kamu jangan panik, aku sudah membantu kamu memanggil mobil ambulans. Amandamu berkata dengan terbata-bata, terima kasih. Di sekitar sini ada rumah sakit, mobil ambulans datang dengan cepat. Kenzo Lee diantar ke UGD. Amandamu menunggu hasil pemeriksaan di luar, semenit sedetik dilewati. Tidak tahu sudah lewat berapa lama, pintu ruang operasi terbuka, dokter keluar. Amandamu segera berlari menghampiri, dokter, bagaimana keadaannya? Dokter melepas masker, dijahit beberapa jahitan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tapi masih perlu dilakukan pengamatan selama beberapa waktu, harus masuk ke ruang ICU. Terima kasih dokter, Amandamu menghela nafas lega. Kenzo Lee didorong keluar, kepalanya dibalut dengan perban, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Amandamu berjalan menghampiri, memanggil, Kenzo Lee. Kenzo Lee menggerak-gerakkan bibirnya, tapi tidak mengeluarkan suara. Amandamu melihat dia masuk ke ruang ICU, baru teringat menghubungi keluarga Kenzo Lee. Tapi, sampai saat ini, dia baru menyadari dia sedikit pun tidak mengenal Kenzo Lee. Selain tahu Kenzo Lee seorang dokter psikolog, namanya Kenzo Lee, hal lain dia sama sekali tidak tahu. Lagi pula, Kenzo Lee juga tidak pernah menceritakan tentang keluarganya. Hal ini, kondisi Kenzo Lee dan dirinya sedikit mirip. Sejak dia sadarkan diri, tidak ada keluarga di sampingnya, Kenzo Lee juga tidak pernah menceritakan keluarganya. Meskipun tidak tahu kenapa Kenzo Lee tidak pernah menceritakan tentang keluarganya, tapi Amandamu merasa, pasti dia punya alasannya sendiri. Dipikir seperti ini, dia merasa dirinya dan Kenzo Lee memiliki perasaan yang sama. Kenzo Lee berada di ruang ICU selama 1 hari lalu keluar. Amandamu membuatkan dia sup. Kenzo Lee bersandar pada kepala kasur, melihat Amandamu menyiapkan sup untuknya, dengan tersenyum berkata, baik sekali. Amandamu melirik dia, tidak bisa dibandingkan dengan kamu, kamu tidak egois, sangat memikirkan orang lain.
Dia meletakkan sup ke atas meja yang ada di hadapannya. Kenzo Li mengambil sendok, dengan perlahan menyendok sup, kelihatannya tidak begitu bertenaga. Amandamu melihat ini, hatinya tidak tahan, berkata, untung saja kamu, kalau tidak aku akan menyesal seumur hidup. Kenzo Li tertawa, seperti sedang terpikir sesuatu, mengeluarkan suara berkata, ada satu hal yang ingin aku katakan padamu, di saat seperti ini mengatakan padamu, kamu mungkin akan lebih mudah memaafkan aku. Amandamu menaikkan mata melihat dia, apa? Senyum di wajah Kenzo Li menghilang, dengan raut wajah yang serius berkata, aku bukan tunanganmu. Amandamu bersiap akan menutup kotak makan. Mendengar ucapan Kenzo Li, gerakannya terhenti, lewat beberapa detik, dia baru menutup kotak makan dengan perlahan, lalu menjawab dengan perlahan, oh. Tidak marahkah? Apa karena terlalu marah, jadi tidak ingin bicara lagi denganku? Meskipun Kenzo Li berkata seperti ini, tapi ekspresinya masih tenang. Amandamu terdiam beberapa saat baru berkata, kalau kamu berniat membohongi aku, pasti tidak akan membiarkan aku berhubungan dengan Lucy Sen dan mereka. Lagi pula, kamu yang menyelamatkan aku, menjaga aku selama 3 tahun, budi baik sebesar ini seumur hidup aku tidak bisa membalasnya. Sekian lama, Kenzo Li baru menganggukkan kepala. Amandamu menyodorkan mangkuk ke hadapannya, berkata, tapi, kenapa kamu mengatakan kalau aku tunanganmu? Kenzo Li tidak tertawa balik bertanya, di kondisi seperti saat itu, kalau aku tidak mengaku sebagai tunanganmu, apa kamu bisa percaya denganku, keluar rumah sakit denganku? Seseorang yang kehilangan ingatan, tidak memiliki rasa aman, dokter dan perawat di rumah sakit semuanya mengira dia dan Kenzo Li adalah pasangan, Kenzo Li hanya bisa mengakuinya. 390 ada sedikit paksaan. Amandamu saat itu baru tersadar, tubuhnya sangat lemah, ingatannya tidak ada sama sekali. Ketakutan seperti itu, tidak ada orang yang berempati padanya. Di kondisi seperti itu, kalau ada seseorang yang dekat dengannya muncul, didukung dengan semua orang, maka, dia akan bergantung pada orang itu, dan mempercayai orang tersebut. Hal ini, Kenzo Li memulai dengan baik. Tapi, kalau dianalisa dengan teliti, tampak jelas ada sedikit paksaan. Tapi ada hal yang lebih penting, Kenzo Li segera membaik dan keluar dari rumah sakit, hal yang lain tidak begitu mendesak. Saat ini, Amandamu menganggukkan kepala, bertanya padanya, masih mau lagi supnya? Kenzo Li tersenyum memberikan mangkok kepadanya, iya. Amandamu menerima mangkuk, menundukkan kepala menuangkan sup untuknya. Ada sehelai rambut yang jatuh di samping telinganya, dia mengulurkan tangan menjepit telinganya, gerakan sederhana membuat dirinya makin terlihat anggun. Kenzo Li mengalihkan pandangannya, menundukkan matanya, menyembunyikan suasana hati di bawah matanya. Sebenarnya di awal dia mengatakan dirinya tunangan Amandamu, sama sekali tidak ada alasan yang rumit. Alasan yang barusan dia katakan, hanya sebagian kecil saja, alasan yang lebih besar, adalah ingin tahu apakah Amandamu benar-benar kehilangan ingatan. Setelah itu, Amandamu, dia, benar-benar kehilangan ingatan. Amandamu menyodorkan sup kepadanya. Kenzo Li menerima, dengan lembut berkata, terima kasih. Sungkan apa denganku? Amandamu duduk di sampingnya, bukan pasangan tunangan, kita juga teman, persahabatan seumur hidup, bukankah begitu? Kenzo Li mendengar ini, tertawa. Dia mengulurkan tangan menutup bibir, menahan tawa, seperti sudah cukup tertawa, baru dengan suara rendah berkata, iya. Lucukah? Berikan supnya padaku. Amandamu ingin merebut sup yang ada di tangan Kenzo Li. Kepala Kenzo Li dijahit, tapi gerakan tangannya sedikit pun tidak lembut, dia menahan tangan Amandamu, sekarang ini aku pasien yang sedang sakit. Saat ini Amandamu baru menarik kembali tangannya. Meskipun dia kehilangan ingatan, tidak berarti dia tidak memiliki otak. Kecurigaan tentang Kenzo Li banyak sekali, sekarang tidak baik bertanya terlalu banyak. Saat dia tidak sadarkan diri, Kenzo Li bisa menjaga dia selama 3 tahun, dipikir-pikir hati Kenzo Li pasti tidak jahat. Kenzo Li selesai minum sup, Amandamu mengambil mangkuk untuk dicuci. Selesai dia mencuci, ponselnya berdering. Amandamu mengambil ponsel melihat, tertera di layar nomor tidak dikenal. Jantungnya berdetak kencang, mungkin hasil pemeriksaan Ricky Mo sudah keluar, lalu menghubungi dia. Dia melihat sekilas Kenzo Li. Kepala Kenzo Li terluka, saat ini dia sedang memejamkan mata. Amandamu membawa ponsel keluar dari kamar, baru mengangkat telepon, halo. Setelah itu,
di seberang telepon terdengar suara laki-laki yang rendah. Nona Mu. Dalam sekejap Amanda Mu bisa mendengar, ini suara Ricky Mo. Suara Ricky Mo sangat merdu, suara yang rendah, terdengar sangat berharisma. Dia mengira hasil pemeriksaan sudah keluar, Doni memberitahu dia, tapi tidak disangka Ricky Mo sendiri yang meneleponnya. Amanda Mu sedikit terkejut, meskipun Ricky Mo bukan laki-laki yang berlebihan, tapi bagi orang lain dia seorang yang tinggi di atas. Amanda Mu menggigit-gigit bibirnya, menelan ludahnya, mengeluarkan suara berkata, Tuan Mo, halo. Hasil pemeriksaan DNA sudah keluar, kamu di mana? Ucapan Ricky Mo sangat sederhana, Amanda Mu sudah terbiasa dengan cara dia berbicara. Aku sekarang di rumah sakit, Amanda Mu berbicara sampai di sini, mendorong pelan pintu, dari celah pintu melihat ke dalam, Ken Zhou Li masih pada posisinya tadi, lalu dia menutup pintu. Untuk apa di rumah sakit? Tidak tahu apakah Amanda Mu yang salah merasa, dia merasakan dari nada suara Ricky Mo, sepertinya, sedikit cemas. Amanda Mu tidak banyak berpikir, berkata, temanku terkena musibah, sedang dirawat di rumah sakit, kamu berikan alamatnya padaku, aku ke sana. Laki-laki yang ada di seberang telepon mengabaikan ucapannya, dengan nada suaranya yang kuat berkata, alamatmu. Amanda Mu tidak ingin berdebat dengan Ricky Mo, langsung memberikan alamat tempat dia berada ke Ricky Mo. Ucapannya baru terlontar, Ricky Mo langsung menutup telepon. Benar-benar, seorang laki-laki aneh. Amanda Mu menatap layar ponsel selama beberapa saat, menghela nafas dalam-dalam lalu memasukkan ke dalam saku. Saat kembali ke kamar pasien, melihat Ken Zhou Li sudah membuka mata. Ekspresi wajah Ken Zhou Li tidak begitu baik, sepertinya energinya terkuras habis saat barusan berbicara dengannya. Amanda Mu mengerutkan alis, aku ada sedikit urusan mau keluar. Ken Zhou Li membuka sedikit matanya, bertanya, siapa yang mencari kamu? Amanda Mu dengan ragu berkata, Ken Zhou Li pada saat ini memotong ucapannya, cepat pergi cepat kembali, hati-hati, masalah kali ini tidak mudah, mungkin mencari aku, mungkin juga mencari kamu. Nada bicaranya pelan, tapi ucapan yang dilontarkan tidak bisa membuat orang tenang. Aku tahu, Amanda Mu menganggukkan kepala. Kemudian membalikkan badan mengeluarkan ponsel Ken Zhou Li, meletakkan di tempat yang bisa dijangkau olehnya, kalau ada apa-apa telepon aku. Ken Zhou Li masih tersenyum, iya. Sebelumnya ada polisi yang datang menanyakan banyak pertanyaan, tapi karena Ken Zhou Li masih di ICU, jadi juga tidak berbicara banyak. Sekarang Ken Zhou Li sudah keluar, polisi mungkin akan datang kembali. Tidak peduli datang mencari dia, atau datang mencari Ken Zhou Li, pasti bisa diprediksi, sejak awal sudah memperhatikan mereka. Amanda Mu sebelum pergi mencari dokter, baru setelah itu turun ke bawah. Dia baru keluar dari rumah sakit, mendengar dari tempat tidak jauh suara bel mobil. Mobil berwarna hitam, sangat mahal. Amanda Mu berjalan menghampiri. Saat dia akan membuka pintu belakang mobil, tiba-tiba menyadari yang mengemudikan mobil adalah Ricky Mo. Amanda Mu menarik kembali tangannya, membungkukkan badan memanggil, Tuan Mo. Naik. Di sela jari Ricky Mo terjepit sebatang rokok, di sudut rokok terlihat abu rokok, dia membuang abu rokok tersebut, dirinya terlihat sangat santai. Santai tapi membahayakan, seperti singa yang sedang berbaring di tempat tidur. Amanda Mu merasa perumpamaan ini sangat cocok, karena saat dia mendengar Ricky Mo mengatakan, naik, dia langsung menurut dan masuk ke dalam mobil. Dia membuka pintu di samping pengemudi, dia tidak berani duduk di belakang, menjadikan Ricky Mo sebagai supir. Suasana di dalam mobil sangat hening, dan ada bau rokok. Amanda Mu dengan suara yang pelan bertanya, Tuan Mo sudah melihat hasil pemeriksaan DNA. Belum, Ricky Mo menjawab dengan sangat sederhana, seperti seakan setiap kata adalah emas. Amanda Mu sedang dalam pemulihan, terkadang terhadap bau bisa sensitif, bau rokok di dalam mobil membuat dia merasa tidak nyaman, dia menggunakan tangannya mengipas hidungnya. Setelah itu, dia mendengar suara kaca mobil diturunkan. Selanjutnya 391 hanya kamu seorang yang bersih.